Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun berbagi tips tentang bagaimana sih cara perawatan kopi sebagai petani kopi pemula ya tentunya. Jadi kita akan belajar bersama di sini, akan berbagi tips ataupun pengalaman pribadi saya dalam merawat kebun kopi, yang tentunya mudah-mudahan akan menjadi ataupun bisa bermanfaat untuk teman-teman petani kopi semuanya ya, terlebih bagi para petani kopi pemula. Ya, kalau kita lihat teman-teman, jadi ini kita sedang berada di kebun kopi. Kalau kita lihat ini adalah jenis kopi Robusta klon Tugusari ya teman-teman. Kalau kita ini lihat ini untuk buahnya cukup memuaskan ya teman, bisa dibilang lebat untuk kategori pemula petani kopi ya teman. Nah, ini teman-teman kita lihat ini untuk daunnya pun cukup subur dan buahnya cukup memuaskan ya teman. Tak lepas dari ini tentunya ada beberapa faktor ataupun perawatan yang harus dilalui ya teman. Jadi untuk sampai ke fase kayak gini tentunya ada sebuah proses yang harus kita lakukan. Untuk itu akan kita pelajari satu persatu dari awal sampai ke fase ini teman. Ya, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel ini dan sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe untuk bisa subscribe, jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, dan tentunya juga untuk membantu berkembangnya channel ini ya teman. Ya, langsung saja teman-teman, kalau kita lihat, jadi untuk pohon kopi ini untuk sampai bisa ke fase ini setelah kita melakukan penanaman dulu ya teman-teman. Jadi kita setelah penanaman tentunya harus apa sih yang harus dilakukan, yaitu ketika bibit kopi sudah tumbuh subur, sudah hidup berkembang dengan bagus, tentunya yang harus dilakukan yaitu yang pertama itu penyambungan kopi ya teman. Jadi ini teman, bagi para pemula khususnya, ini misalkan pohon kopi, bibit kopi yang kita tanam ini sudah tumbuh. Untuk itu selanjutnya langkah yang pertama kita stek atau kita sambung dengan entres yang teman-teman inginkan. Misalkan ini jenis klon Tugusari, berarti entresnya yang kita gunakan untuk melakukan penyambungan ataupun penyetikan kita pilih yaitu dengan mencari entres klon Tugusari ya teman. Misalkan pohon kopi sudah hidup subur kurang lebih setelah tanam itu 2 tahun misalkan, katakanlah ini usia segini, ini di pembuahan pertama ya teman. Jadi ini kurang lebih pohon yang kita tanam, nah, kita sebut dari dekat kurang lebih umur 2 tahun. Nah, kita stek dan ini pembuahan di B1 nya ya teman. Kembali yang tadi, jadi setelah pohon ditanam dan hidup yaitu penyetikan ya teman. Nah, penyetikan itu caranya itu sudah saya share ataupun bagikan di video saya sebelumnya. Yang paling penting yaitu mencari entres ataupun bibit kopi yang unggul ya teman, yang berkualitas, yang nantinya untuk produktivitas kopi tentunya lebih maksimal ya teman. Yang paling penting di sini apapun itu jenisnya terserah ataupun pilihan teman-teman, yang penting itu disesuaikan dengan kecocokan dengan lingkungan ataupun lahan tempat teman-teman berkebun. Jadi bisa dikatakan untuk lain daerah, lain tempat itu kecocokan jenis kopinya itu bisa dikatakan berbeda ya teman. Itu penting sekali untuk diketahui ya teman.
Nah, setelah teman-teman melakukan penyetikan, itu perawatan selanjutnya yaitu pemangkasan ya teman. Jadi setelah penyetikan kan biasanya tumbuh, enggak ada contoh teman-teman. Setelah penyetikan biasanya tumbuh tunas-tunas itu, baik itu tunas produk yang akan kita pelihara ataupun tunas-tunas cacing. Misalkan di sini sebentar saya carikan. Oh, itu belum tumbuh ya teman. Kebetulan, nah kita di sini aja. Jadi banyak tunas, tapi yang paling maksimal itu kalau bisa teman-teman itu sisakan untuk tunas yang raja aja. Tunas raja itu kurang lebihnya kayak gini ya teman. Untuk tunas raja misalkan tumbuh dari pangkal pohon sana yang di atas tekan ya teman. Jadi yang entres yang kita sambung tumbuh kayak gini. Ini yang mana tumbuh tunas raja ya teman. Jadi ada siripnya, dia lebih besar kayak gini, gepeng ataupun pipih besar. Nah, kalau tunas ranting biasa kan kayak gini teman. Nah ini tunas ranting produksi biasa ini. Jadi bentuknya memang beda. Jadi kalau teman-teman pelihara tunas raja itu dari pangkal as itu cukup pelihara 3 atau 4 as saja. Nah, hasilnya bentuknya kan gini teman. Jadi sudah memenuhi di sekeliling. Jadi kenapa untuk tunas raja itu direkomendasikan, karena dia lebih maksimal untuk pembuahan kopinya. Beda dengan misalkan tunas ranting biasa ini, untuk satu pokok pohon untuk menghasilkan misalkan sama dengan produktivitas kopi misalkan segini, ini harus memelihara kurang lebih ya sekitar 10-12 tunas ya teman. Untuk itu kenapa disarankan tunas raja, karena bisa dilihat ini di B1 kebetulan untuk produktivitas kopinya memang beda ya teman. Yang selanjutnya setelah ini, setelah pemangkasan, setelah penyambungan atau pemangkasan bentuk ya teman. Jadi pemangkasan rutinan ataupun pemangkasan perawatan itu harus dilakukan setelah misalkan tunas yang tadi, yang tunas yang kita pelihara atau kita sisakan itu sudah tumbuh dan berkembang ya teman. Jadi itu pasti ada tunas-tunas yang namanya tunas-tunas cacing ataupun tunas air dari pohon kopi itu sendiri. Itu harus dibersihkan ya teman. Nanti akan mengganggu perkembangan ataupun pertumbuhan itu pertunasan atau percabangan dari pohon kopi yang teman-teman stek. Itu penting sekali dilakukan ya teman. Itu dilakukan 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Yang penting menyesuaikan, tergantung dari kesuburan sebenarnya itu. Pohon kopi semakin subur tentunya untuk pertunasannya itu juga akan semakin tumbuh lebih cepat ya teman. Jadi tujuan pemangkasan rutin perawatan itu untuk menyortir ataupun membuang tunas-tunas yang tidak produktif atau tidak berguna, yang nantinya akan mengganggu saja ya teman. Setelah itu selanjutnya yaitu pemupukan ya teman. Jadi penting sekali dilakukan pemupukan. Pemupukan teman bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia, itu terserah. Harus saya sarankan itu dua-duanya teman. Untuk pupuk organik ataupun pupuk kandang atau kompos itu minimal 1 kali dalam setahun ya teman. Di awal penghujan teman-teman bisa memberikannya dengan menaruh di kowen ataupun lorak ataupun got buntu yang telah teman-teman buat kayak gini di sekitar pohon kopi. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Sedangkan untuk penggunaan pupuk kimia itu 2 kali dalam setahun minimal ya teman. Jadi di awal dan di akhir penghujan. Itu saya sarankan untuk menggunakan pupuk majemuk ya teman. Misalkan NPK itu bagus ya teman. Nah, kalau perlu teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia jenis semprot ya teman. Jadi semprot daun itu juga perlu ya teman, untuk mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya misalkan pohon kopi itu yang teman-teman stek atau pelihara sudah berbuah, tentunya juga ada perawatan ketika pembuahan. Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang paling pokok untuk perawatan pohon kopi sebagai seorang pemula itu
penyetekan ataupun penyambungan, yaitu pemangkasan, dan yang terakhir yaitu pemupukan. Jadi 3 kunci dasar itu dalam pemeliharaan ataupun perawatan pohon kopi, yaitu 3 hal yang teman-teman, itu penting sekali, yang paling pokok harus dilakukan. Nah, selanjutnya ada pemberantasan hama dan penyakit, ada pembersihan gulma, ada penjarangan naungan, itu tambahan ya teman. Itu yang paling dasar yang harus dilakukan, itu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.